Pemirsa, jelang peringatan setahun serangan Rusia ke Ukraina, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan pidato di Polandia. Setelah sebelumnya melakukan kunjungan dadakan ke Kiev, Biden menegaskan dukungan terhadap Ukraina dan NATO. Kita terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan dari Washington DC, Amerika Serikat. Virginia, apa pesan yang disampaikan Presiden Biden dalam pidatonya di Polandia? Ya, Eva dan pemirsa Metro TV, secara tersurat kita jelas bisa mendengarkan bahwa pesan yang disampaikan oleh Presiden Biden ini merupakan bahwa Amerika Serikat dukungan terhadap Ukraina itu tidak akan tergoyahkan, termasuk juga persatuan NATO dan juga dukungan terhadap Ukraina dalam melawan autokrasi. Dan pidato yang disampaikan oleh Presiden Biden pada sekitar pukul 6 malam waktu Polandia ini, menurut data dari kantor wali kota Warsawa itu dihadiri sekitar 30.000 warga Polandia dan juga pengungsi Ukraina. Dan di dalam pidato tersebut juga pidato ini disampaikan beberapa jam setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidatonya atau menyampaikan pembatalan atau penundaan keikutsertaan dalam New START Treaty atau perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dan Rusia terkait pelucutan senjata nuklir antara kedua negara tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Biden juga menanggapi pidato yang disampaikan oleh Putin dan menyatakan bahwa negara Barat tidak ada atau tidak punya rencana atau tidak punya keinginan untuk mengontrol Rusia, dan menjelaskan atau memberikan tanggung jawab atau menyebutkan bahwa Presiden Vladimir Putin ini yang menjadi pilihan Presiden Vladimir Putin ini yang membuat perang ini terus berlanjut. Selain itu juga kalau kita lihat dari pesan tersiratnya, mengapa seorang Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini harus jauh-jauh ke Polandia untuk kedua kalinya dan pergi ke Kiev dalam kunjungan dadakannya dalam waktu perang untuk menyampaikan pidato peringatan perang antara Rusia dan Ukraina. Dari sejumlah analis yang diwawancarai itu menyampaikan bahwa ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan yang ingin diberikan oleh Amerika Serikat kepada Ukraina, termasuk upaya Ukraina untuk melawan atau menghentikan invasi dari Rusia. Eva. Iya, Virginia, soal bantuan, apakah ada bantuan tambahan yang diberikan Amerika Serikat kepada Ukraina dalam kunjungan Biden kali ini? Ya, dalam kunjungan dadakannya, Presiden Biden ini menyebutkan akan memberikan bantuan tambahan sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat dalam bentuk bantuan militer. Ini di atas atau tambahan dari total bantuan yang sudah diberikan Amerika Serikat sejauh ini itu mencapai 112 miliar dolar Amerika Serikat yang mayoritas itu dianggarkan untuk bantuan militer. Dan dari kunjungan yang dilakukan oleh Biden ke Kiev itu juga disampaikan bahwa nanti akan diberikan bantuan termasuk amunisi tambahan dan juga rudal anti-tank yang akan diberikan kepada Ukraina. Namun sampai saat ini permintaan Ukraina yang paling mendesak atau yang paling sering diminta itu adalah jet tempur F-16 yang tak kunjung diberikan oleh Amerika Serikat. Dari laporan koresponden VOA yang ada di Warsawa menyebutkan sejumlah protes atau demonstran itu meneriakkan USA F-16 atau di depan hotel tempat kediaman Joe Biden sedang berada di Warsawa itu untuk meminta Presiden Joe Biden memberikan jet tempur F-16 kepada Ukraina dalam upayanya untuk melawan Rusia. Eva. Iya, Virginia, 2 hari lagi atau 24 Februari 2023 adalah setahun peringatan invasi Rusia ke Ukraina. Bagaimana sentimen warga AS terhadap Ukraina? Meski secara umum ini warga Amerika Serikat tetap mendukung Ukraina dalam invasi Rusia ke Ukraina, namun ada split atau ada pembelahan antara kedua pendukung partai di Amerika Serikat ini ya. Kalau misalnya kita lihat dari jajak pendapat terbaru dari Associated Press dan North itu menunjukkan 48% responden yang ditanya itu mendukung Amerika Serikat untuk memberikan bantuan senjata kepada Ukraina.
Angka ini turun dibandingkan Mei tahun 2022 lalu ketika awal-awal perang di mana Amerika Serikat itu atau warga Amerika Serikat itu masih sangat antusias untuk membantu Ukraina. Di saat itu angka atau responden yang menyetujui bantuan tersebut itu mencapai 60%. Jadi ada penurunan yang cukup signifikan. Namun memang ini ada aspek politiknya ya. Kalau di Amerika Serikat itu pendukung Partai Republik cenderung lebih ingin untuk bantuan yang diberikan ke Ukraina itu dikurangi. Sementara dari pendukung Partai Demokrat yang juga partai pengusung Joe Biden atau Presiden Joe Biden saat ini itu mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahan Joe Biden. Tapi perlu diingat di DPR Amerika saat ini yang didominasi oleh Partai Republik memang ada beberapa upaya untuk mengurangi atau mengurangi jumlah bantuan dana yang diberikan kepada Ukraina dan juga melakukan pengetatan pengawasan terhadap bantuan yang telah diberikan, terutama setelah adanya insiden pemecatan sejumlah pejabat pemerintah Ukraina atas dugaan korupsi penyalahan guna anggaran atau dana bantuan yang diberikan Amerika Serikat. Apalagi Amerika Serikat ini merupakan negara yang memberikan bantuan terbesar kepada Ukraina selama perang melawan Rusia ini. Eva. Baik, terima kasih Virginia Gunawan untuk informasi Anda langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.